pemberian ini. Bapak Ibu yang Tuhan, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Suatu ketika ada sebuah kisah, Daud itu disuruh untuk mengumpulkan persembahan bangsa Israel untuk sebuah proyek. Nah lalu kemudian Daud ini kumpulkan bangsa Israel itu, gerakkan orang-orang, dia ceritain, dia kasih cerita kenapa harus memberi, visinya dijelaskan, programnya dijelaskan. Dan saudara perlu tahu akhirnya bangsa itu tergerak hatinya untuk memberi persembahan bersama-sama untuk sebuah proyek yang luar biasa. Nah saudara perlu tahu hasil dari persembahan tersebut itu luar biasa banget. Emas terkumpul, perak terkumpul, semua harta mereka kumpulkan yang sangat luar biasa. Dan hasilnya itu gede banget. Nah tapi saudara tahu apa yang Daud ungkapkan dari hatinya. Daud gak merasa, oh gue bisa, gue hebat. Lihat nih, public speaking gue jago. Semua orang mau ikut sama aku. Wah, gak ada orang mengumpulkan persembahan segede ini. Saudara tahu apa yang dia rasakan? Bukan itu ternyata, tapi ini adalah perasaan Daud. Dalam 1 Tawari 29 ayat yang ke-14. Saya kepingin ajak kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Tawari 29 ayat yang ke-14 dari terjemahan AVB ya. Kita lihat sama-sama ya. Mari 1, 2, 3. Sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami ini dimampukan untuk memberi persembahan sukarela seperti ini. Karena segala sesuatu berasal daripada Engkau dan daripada tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, Daud gak merasa bangga. Tapi Daud itu malah merasa gini saudara. Bahwa gini, dapat memberi itu adalah anugerah dari Tuhan. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Dapat memberi itu adalah apa saudara? Anugerah dari Tuhan. Bukan karena kehebatan, tapi karena apa saudara? Kepercayaan. Kok bisa? Saya kasih tahu saudara. Saudara tahu gak? Kalau saudara ngerti soal memberi, saudara perlu tahu itu anugerah dari Tuhan. Karena banyak orang yang lain mungkin menyebut dirinya Kristen, atau setengah Kristen, atau Kristen KTP, atau Kristen SIM doang. Jadi bukan di KTP tapi cuma di SIM, mungkin gitu saudara. Tapi gini, mereka gak bisa ngerti tentang memberi. Orang yang bisa ngerti tentang memberi itu adalah anugerah. Katakan anugerah. 1, 2, 3. Anugerah. Dan ini yang Daud katakan. Waktu dia bisa mengumpulkan persembahan yang gede, yang hebat. Orang lihat, wow. Tapi dia merasa, no, ini anugerah dari Tuhan. Bahkan ini yang dia rasakan. Dia bisa memberi itu bukan karena kita hebat. Tapi karena kepercayaan. Makanya di ayat itu dia berkata ini loh. Daripada tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami bisa berikan kepadamu. Saudara, jangan kita rasa kita ini bisa karena kita hebat. Kita bisa karena Tuhan kasih kehebatan di dalam diri kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Saya gak tahu ya, ini kan bulan kedua dari tahun 2026. Udah cepet ya bulan kedua. Yang ngerasa cepat boleh angkat tangannya, yang ngerasa cepat, yang ngerasa lama, Bapak saya gak tahu apa perasaan saudara. Mungkin saudara kemarin ngitung 2025 kemarin persembahanku jumlahnya sekian loh, banyak loh, luar biasa. Atau setiap bulan aku bisa ngerasi kepada gereja atau kepada Tuhan sekian. Hei, jangan kita merasa kita hebat, tapi punya perasaan seperti ini, dapat memberi itu adalah apa saudara? Anugerah. Bahkan gini, bukan karena kita nih hebat, tapi karena Tuhan tuh kasih kita kepercayaan. Ucapkan sama-sama, Tuhan kasih kita apa saudara? Kepercayaan. Oleh karena itu kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, karena masih ada anugerah dan masih ada kepercayaan. Kita doa sama-sama ya, Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan kasih kami anugerah dan kepercayaan untuk dapat memberi. Bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau hebat dan Engkau masih mau mempercaya kami. Kami tahu ketika kami memberi, pemberian yang kami berikan dimaksimalkan untuk menjembatani banyak kehidupan, untuk boleh ngalamin ada Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Seperti kami boleh ngalamin, kami kepingin banyak orang juga boleh ngalamin lewat gereja ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan ushers. Anda dapat memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada QR code dan nomor rekening yang dapat saudara akses. Silahkan.
Oke, saya kepingin menyapa Anda semua dan dengar suara saudara. Selamat siang semuanya. Lebih keras lagi dong, selamat siang semuanya. Saya tahu yang datang di Alpha Omega Church Duku Kupang ibadah jam 10 adalah orang-orang yang luar biasa. Yang setuju katakan yes. Karena kalau saya disuruh milih jam ibadah ini adalah jam ibadah yang terbaik. Yang setuju katakan yes. Karena Anda bisa tidur 2 jam lebih panjang daripada yang jam 8. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, dan jam tidur itu adalah hal yang sangat penting sekali. Amin saudara-saudara. Oke, saya ingin mengingatkan satu hal lagi. Jangan lupa tanggal 5 Februari. Tanggal berapa saudara? Tanggal 5, ucapkan sama-sama tanggal berapa saudara? Kita kumpul sama-sama di AUC DPU untuk doa bareng, worship bareng ya. Ada teman kita Andi Ambarita akan ada di sana bersama-sama. Kita juga akan rekam lagu lagi di sana saudara-saudara, yang saya percaya laguku Beri Hidupku itu belum rilis, tapi lagu ini udah jadi berkat buat setiap kehidupan kita, dan kita berdoa lagu ini boleh pergi kepada bangsa ini, kepada kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, RT-RT dan RW-RW. Amin Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Oke, ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Bapak Ibu saudara Tuhan, ada seorang saudara kita yang sangat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan dia. Dia adalah seorang host acara televisi yang sangat terkenal sekali. Dia adalah salah satu host untuk sepak bola World Cup untuk beberapa tahun. Dia juga adalah seorang host untuk acara gossip show yang disebut dengan Go Show dari MNC Televisi. Dan yang sangat menarik adalah dia dapat award by Panasonic Award selama 6 tahun berturut-turut. Dari tahun 1999 sampai 2004. Karirnya tidak hanya berhenti di situ, tapi dia juga memulai sebagai seorang penulis yang dimulai dari suka nulis diary. Dia menuliskan beberapa buku yang judulnya adalah Kamu Sadar, Saya Punya Alasan Untuk Selingkuh Kan Sayang, dan juga yang lainnya. Dan juga sempat menuliskan biografi buat kawannya, yaitu adalah Yunisara, judulnya adalah 35 Cangkir Kopi. Dan yang menarik adalah gini, dia bukan hanya cuma punya prestasi ini. Yang menarik sejak saya kenal dan dari tadi saya terpukau adalah gini, saat-saat ini, bahkan tadi malam kita gak sempat keluar makan. Karena apa? Karena di saat-saat ini, dia bukan lagi sekedar mencari karir award lagi. Tapi saat-saat ini dia sedang ambil S3 untuk teologi dan lagi fokus banget untuk pelayanan. Hari-hari ini fokusnya dia adalah memperhatikan keempat anaknya yang Tuhan titipkan kepada dia. Dan bukan hanya itu aja, menjalankan bisnis dan fokus kepada pelayanan yang Tuhan titipkan kepada dia. Oleh karena itu, siap-siap AUC Duku Kupang. Ada berapa yang setuju dengan saya bahwa AUC Duku Kupang itu warm welcome-nya luar biasa. Boleh gak kita bangkit berdiri bersama-sama? Bangkit berdiri bersama-sama, dan saya kepingin ngajak saudara, boleh gak kita kasih warm welcome yang sangat luar biasa for the one and only Tamara Geraldine. Kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara. Yes. Welcome. Luar biasa. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa dahsyat ya, saya senang banget di ibadah yang kedua. Tadi kan Pak Gembala udah cerita ini ya tentang masa lalu saya. Mungkin masih ada yang kenalin juga saya ya. Fix udah tua itu. Nggak ada milenial kenalin saya, tuh kolonial biasanya yang kenalin saya. Jadi ya itulah ya, saya datangnya tadi sempat juga dikenalin saya tuh sebagai salah satu MC dulu ya kan ya. Nah saya waktu masuk, kita kenalan lagi dulu ya, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ntar saya ngomong tidur lagi semuanya. Penyembahan makin dalam tidur semuanya. Waktu saya masuk teologi itu ya memang hari ini sampai S3, tapi waktu pas yang S1 saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Saya cuma mau masuk ke sekolah. Kan di Alkitab ada tulisan pergi jadikan semua murid gitu ya. Saya bilang saya mau gitu waktu bertobat. Saya mau Tuhan pergi jadiin semua orang murid. Kata Tuhan, pernah sekolah gak? Orang gak pernah sekolah. Jadi saya cari sekolah waktu itu, sekolah mana ya yang bisa memaksa saya baca Alkitab karena saya males banget. Sekolah mana ya yang gak bisa saya bayar gitu ya kan ya. Semua sekolah menurut saya bisa disogok kecuali sekolah teologi.
dosennya pendeta semua, gimana nyogoknya gitu. Jadi ya udah saya masuk teologi waktu itu kayak gitu aja. Saya cuma nggak tahu saya mau jadi apa. Saya cari aja sekolah yang bisa membuat saya itu punya telinga murid dan bisa sampai ending, sampai habis. Nah saya pikir tuh sekolah teologi, ternyata Tuhan bawa lebih jauh, saya jadi pendeta beneran nih sekarang gitu ya. Jadi itu waktu pas saya di sekolah teologi kan ada tuh pelajaran tentang bagaimana khotbah ya. Waktu saya khotbah pertama dosennya bilang ini, Bu selamat Bu, kalau dilihat dari warna khotbah ibu tuh jenis khotbahnya tuh khotbah pengajaran. GR banget gak saya? Ikan ya, dari dulu julukan saya waktu sekolah tuh, kepala sekolah tuh kasih julukan anak setan dunia akhirat. Saking saya gak suka sekolah. Begitu dibilang sama dosen teologi, ibu jenis khotbah pengajaran, kan saya ngerasa keren banget ya kan ya. Abis itu tau gak dia bilang apa? Dan Bu tau gak jenis khotbah kayak gitu tuh yang paling ampuh bikin jemaat tidur gitu katanya. Terus habis dia angkat dengan khotbah pengajaran tuh. Sekarang nih saya, makanya nih khotbah saya pengajaran. Tapi saya udah buktiin tuh tadi di ibadah pertama gak ada yang tidur, puji Tuhan. Ya kan, yang beri kemuliaan buat Tuhan. Hari-hari ini emang khotbahnya mesti pengajaran ya kan ya. Karena kita hari ini mau memuridkan orang, jadi kitanya juga mesti belajar. Nah saya sebagai mantan MC, saya mau ngajarin hari ini sharing firmannya tentang teknik komunikasi. Cile. Iya komunikasi ya, tentang doa. Doa itu kan komunikasi ya kan, teknik komunikasi sama Tuhan. Kalau kita punya teknik komunikasi hari ini yang terstruktur, sistematis, itu akan jadi efektif, efisien, produktif. Keren banget gak tuh khotbahnya ya. Jadi kita perlu tahu doa tuh gimana sih yang produktif. Alkitab tuh sebenarnya ngajarin kita loh. Bagaimana hari ini kita tuh gak ngos-ngosan sama doa kita sendiri. Ini kan ya hari ini Indonesia katanya hashtag Indonesia gelap. Hashtag kabur aja dulu gitu. Jadi semua orang tuh hari ini lagi dipanggil sama Tuhan. Ayo jadi pendoa bagi bangsa. Nih di gereja saya aja, saya kan pengerja. Saya tanya gitu sama jemaat. Ci berdoa gak Ci gitu kan. Kagak katanya gitu. Disuruh doa puasa sama Pak Gembala gak ada yang puasa. Ya you aja dia bilang ke saya, kan situ pengerja. Lah Cici gimana? Nitip gitu. Doanya nitip. Terus nanti kalau Indonesia diberkatin gimana Ci? Nitip sama saya boleh? Kagak, giliran berkat cash and carry. Giliran doa nitip, kenapa? Kenapa Ci gak mau berdoa? Ya doa saya aja belum dijawab katanya gitu. Kita aja udah ngap-ngapan katanya gitu. Kenapa sih doa itu jadi ngap-ngapan? Kenapa sih teknik komunikasi kan berarti hari ini mesti punya teknik komunikasi sama Tuhan. Karena dengan teknik komunikasi yang efektif itu tadi, doa menjadi produktif. Segala sesuatu termasuk doa itu jadi gak produktif kalau kita lakukan asal-asalan ya kan. Masuk ke kantor, yang penting bos lihat ya kan. Buka komputer, duduk gitu kan. Pokoknya bos lihat, padahal browsing online ya kan. Padahal medsos. Lihat foto, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, like gitu. Gak dibaca pun captionnya like, ya kan. Itu yang ketawa-ketawa tahu tuh saya ngomongin apa. Ya kan kita melakukannya. Hari ini kita semua dipanggil jadi pendoa. Pendoa bagi bangsa, sementara kita sendiri hari ini kekurangan oksigen untuk doa kita sendiri. Dan di Alkitab tuh kita baca ya, di Alkitab tuh ada. Waktu Tuhan bilang, doa mana sih sebenarnya? Yang hari ini sama Tuhan hitung. Dibenarkan kata Tuhan. Semua doa itu masuk ke meja kerjanya Tuhan. Tapi kenapa ada doa yang hari ini kita bisa bilang, kok dia iya aku enggak. Bukan Tuhannya yang hari ini perlu dipertanyakan. Coba kita tanya bagaimana sih cara kita berdoa. Nah, coba kita buka ya, ini saya ambilnya dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang ada dua orang yang berdoa di satu tempat yang sama. Saudara mungkin udah pernah ya baca ini. Yang belum baca gak apa-apa, tenang aja. Tadi kan Pak Gembala bilang, gereja ini kan bukan buat orang-orang yang sempurna. Tapi habis dari sini mari kita baca. Gereja itu bengkel ya, bukan showroom. Gitu ya, bukan showroom. Jadi hari ini kita mau baca sama-sama. Gimana sih caranya berdoa? Kita belajar tekniknya supaya apa? Besok kita mulai berdoa, doa kita produktif. Ya, gak dilakukan asal-asalan, dilakukan tepat sasaran. Satu bait Allah tuh ada dua orang yang berbeda, dia berdoa. Ya, saya baca
ayat ke-9, saudara baca 10 gitu ya. Nanti saya baca di ayat yang berikutnya, ayat 11. Coba kita bacain. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengadakan perumpamaan ini. Dan yang lain adalah pemungut cukai. Next slide. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi Tuhan bilang keduanya itu berdoa. Keduanya berdoa, keduanya baik orang Farisi maupun pemungut cukai, mereka berdiri di hadapan Allah. Tapi jelas tadi Tuhan bilang ya, hanya satu yang pulang dan itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan hari ini gak cuma memanggil kita itu untuk berdoa. Tuhan hari ini gak cuma manggil saya sama saudara untuk komunikasi sama dia. Tapi Tuhan itu menerobos dan melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita lagi berkomunikasi sama Tuhan. Kalau hari ini misalnya gitu kan kita juga punya teknik komunikasi ya. Saudara kalau hari ini sama saya dipanggil sama Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo tuh orangnya asik, bestie. Oke? Asik banget dia. Mengerti, memahami gitu ya. Saudara mas saya hari ini dipanggil sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo-nya berdiri, saudara mau gak selonjoran gitu. Terus ngomong mana gitu, so asik gitu. Jadi hari ini kita tahu kita punya Allah yang begitu rendah hati, yang begitu mengasihi. Saudara mas saya hari ini mau periksa gak bagaimana teknik kita komunikasi. Ketika seseorang itu dipanggil untuk berdoa, untuk berkomunikasi sama Tuhan, itu sebenarnya sedikitnya dari ayat yang tadi kita bacain, itu ada beberapa panggilan-panggilan yang hari ini perlu kita ngerti. Panggilan tuh peringatan, diingetin gitu. Ketika kita dipanggil ya kan ya menjadi misalnya perawat, kan kita ada peringatan-peringatan, ingatan-ingatan, detil. Supaya apa? Supaya kita excellent sebagai perawat. Demikian juga ketika kita berdoa, berkomunikasi. Entah itu doa pribadi, doa syafaat. Saudara mas saya itu ada ingatan-ingatan. Supaya apa? Supaya teknik komunikasinya excellent. Nah, setiap kali kita dipanggil, kita bisa lihat tuh tadi. Kalau kita kembali saudara ya, di ayat-ayat yang tadi. Saya lupa tadi bilang sama saudara untuk menggaris bawahi di ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Doa dalam hati saudara. Itu gak keluar. Ini kayak kita di sini ya duduk sama-sama gitu kan ya. Tapi dia bilang ini, ya Allah aku mengucap syukur kepadamu dalam hati ya. Karena aku gak sama loh sama semua orang ini. Aku gak lalim, aku gak berzina, aku gak kayak aku tuh oke banget. Bahkan di dalam hatinya dia bisa nunjuk aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Di dalam hati saudara. Kalau kita lihat hari ini Tuhan menerobos sampai ke kedalaman hati kita. Ketika apa? Ketika kita lagi berkomunikasi sama Tuhan. Baik ketika kita sedang memuji menyembah maupun ketika kita membawakan doa kita. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar. Sekali lagi sebagai mantan MC kita akan belajar teknik komunikasi. Kalau dulu saya public speaking. Kalau sekarang kita belajar bagaimana kita menjadi speakernya Allah, ya kan ya. Ini tadi kalau kita lihat ya sekarang ya, apa sih sebenarnya kalau mengacu di Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
sedikitnya ada beberapa peringatan panggilan-panggilan kita sebagai pendoa itu. Yang pertama saudara, ada panggilan, ada kita diingetin untuk apa? Untuk fokus sama yang benar. Ketika saudara sama saya itu punya profesi dipanggil sebagai pendoa, kita diingetin untuk apa? Kita fokus aja sama yang benar. Orang Farisi itu berdoa, iya dia berdoa. Tapi fokusnya kemana coba? Dia masuk dalam hadirat Tuhan, lalu dia pakai hadirat Tuhan sebagai apa? Sebagai cermin. Cermin buat apa? Buat kagum sama dirinya sendiri saudara. Ketika saya sama saudara terjebak untuk bawa, Tuhan aku kan udah kayak begini, aku udah begini, aku kayak gini, engkau begitu. Buah semangka berdaun sirih. Yang ketawa pasti udah tua. Karena itu lagu lama. Saudara lihat gak? Orang Farisi itu dia berdoa padahal enggak. Dia bawa tuh prestasi-prestasi religiusnya dia. Resume-resume rohani. Saya besok juga kayak gitu kalau bisa berdoa. Tuhan aku udah khotbah ya. Jauh kali loh sampai Surabaya. Sambil kuliah lagi saudara. Anakku kutinggal kali loh. Aku gak kayak ibu yang itu. Aku tuh gak cuma ibadah loh Tuhan. Aku khotbah. Hari ini periksa doanya saudara. Bahwa ketika Tuhan memanggil kita sebagai pendoa, waktu kita mulai ingin berkomunikasi sama Tuhan, komunikasi itu bukan sebuah pertunjukan di mana ada panggung dan kita bawa tuh semua prestasi rohani kita di hadapan Tuhan. Doa ketika kita komunikasi itulah penyerahan total diri saya dan juga saudara. Bahwa hari ini Tuhan baik, kemarin Tuhan baik, hari ini Tuhan mau apa. Doa bukan lagi tadi yang dibilang, Tuhan hari ini gak perlu lagi dibuat lebih kagum. Tuhan udah kagum banget, terpesona sama saya dan juga saudara. Bahkan ketika kita belum jadi apa-apa. Hari ini kalau kita tanya gitu ya, Tuhan aku udah begini, aku udah begitu. Masa Tuhan gak catat sih, aku tuh hari ini sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tapi aku coba, apa yang aku lakukan? Kalau hari ini mau menguji kebaikannya Tuhan, stoplah. Karena hari ini yang diminta adalah menghitung kebaikan Tuhan. Di doa yang di panggilan yang pertama itu kita dipanggil untuk jadi orang Kristen yang gak pamrih saudara. Saudara tahu ya pamrih itu artinya apa ya? Pamrih itu kan artinya kan ingat-ingat kebaikan dia supaya dipuji, supaya dapat selain pujian dapat imbalan. Kan pamrih tuh kayak begitu ya kan ya. Apa yang kita buat terus kita transaksional. Berhenti jadi orang Kristen yang pamrih. Oh, saudara bawa itu ya kebaikan-kebaikan. Nanti Tuhan akan bilang jangan, itu bukan pertarungan yang seimbang. Seberapapun kebaikan kita bawa sama Tuhan, satu aja. Kita uji kebaikan Tuhan. Tuhan bilang aku mati untukmu Tamara. Aku gak kenal dosa, jadi dosa. Aku tinggalkan kenyamanan di surga mengejar kamu dengan kebaikan. Aku mengosongkan diriku mengambil rupa seorang hamba. Turun ke dalam kerajaan maut, mati dan disalibkan. Bangkit buat siapa? Buat saya dan juga saudara. Orang yang hari ini jadi Kristen pamrih masih ingat-ingat kebaikannya sendiri adalah orang yang hari ini suka lupa akhirnya untuk ingat kebaikannya Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang pamrih saudara. Jadi hari ini doa itu juga bukan bikin Allah kagum lagi. Allah udah kagum banget buat saya dan juga saudara. Hari ini di luar bisa bilang gitu ya, banyak, menang banyak. Saya ini hari ini tuh kayaknya aduh butiran debu gitu kan ya. Yang di luar dapat promosi-promosi, dapat kita minta sama Tuhan gitu. Kasih saya kesempatan, kita gak dapat pekerjaan yang baik. Orang di sana gak pernah ke gereja, ya kan ya, kenal Tuhan Yesus juga enggak. Tapi kok kayaknya mereka menang banyak, kita enggak. Saudara kita di sini dibilangin kita lebih dari pemenang loh. Saudara tahu gak sih lebih dari pemenang? Saudara ini ada cerita ya, lebih dari pemenang. Biar besok kalau misalnya nyanyi lagi tuh saudara tahu apa yang dinyanyiin. Itu lebih dari pemenang. Saudara kalau tahu ya petinju tuh kalau dia pergi bertinju di ring. Saudara pernah lihat gak petinju bawa istrinya? Jadi jadi tinju ganda campuran gitu. Belum lagi kalau wasitnya bawa istrinya juga. 6 kan berarti di ring gitu. Saya gak pernah lihat loh petinju, dia kalau mau tinju aja. Istrinya di rumah tuh. Ikan ya, nonton drakor, pakai daster bolong-bolong, minum es teh manis, rambut di roll, mandi juga enggak. Boro-boro berdoa, ya kan ya, tinju aja, semoga menang. Gitu kan.
Itu coba petinju, digebukin ya sampai bengkak-bengkak, bonyok, berdarah. Itu petinju, tapi dia menang, ya kan? Dia pulang, bawa sabuk, terus bawa duit. Dia buka pintu, istrinya ya dengan kurang asemnya masih, ya ampun udah pulang gimana menang ya gitu. Masih belum ganti baju, belum mandi, daster bolong-bolong, minum es teh manis, drakor gak kelar-kelar. Terus gak tahu tuh petinju dia lihat apa ya, dia lihat istrinya cantik banget ya kan ya. Terus dikasih dia tuh duitnya sama istrinya. Saya mau tanya nih sekarang, yang lebih dari pemenang siapa? Gak apa-apa, jangan ragu-ragu, siapa yang lebih dari pemenang? Istrinya. Iya tuh, Pak Gembala udah ngomongin, ini jangan diundang lagi, pengkhotbahnya sesat. Tapi saya mau tanya saudara ya, lebih dari pemenang coba. Siapa yang kemarin itu pergi perang buat kita? Siapa yang kemarin itu betul-betul dia turun ke dalam kerajaan maut buat saya dan juga saudara. Tapi dia bangkit saudara, dia menang atas segala maut. Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini gak ngapa-ngapain tapi dapat keselamatan. Hidup dalam kekekalan. Lagi nunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dimuliakan bersama Tuhan. Siapa yang lebih dari pemenang? Disebut nama saya dan saudara-saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Fokus aja ketika dipanggil menjadi pendoa. Fokus aja sama yang benar. Fokus aja sama isi doanya. Itu panggilan yang pertama saudara. Yang panggilan kedua, ada panggilan ini bertautan. Dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tadi. Ada panggilan diingetin untuk apa? Rendah hati saudara. Pemungut cukai itu dia cuma bilang, dia datang dengan kesadaran dirinya sendiri. Dia rendah hati, dia bilang kasihanin aku Tuhan. Kerendahan hati, itulah Tuhan kita. Tuhan yang begitu rendah hati, meninggalkan kenyamanannya dia. Ketika saudara dipanggil sebagai pendoa, berkomunikasi. Komunikasi sama Allah yang rendah hati, gak ada lain, gak ada bukan. Saudara sama saya juga harus rendah hati. Di Alkitab tuh dibilang gitu ya, di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka punya kerajaan sorga. Gak cuma pindah jadi warga kerajaan sorga. Tapi di Matius 5 ayat 3 tuh jelas dibilang. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Itu kayak kita ya. Diundang ke ballroom gitu ya. Itu orang-orang hebat. Saudara, kita yang butiran debu nih ya, tiba-tiba diundang di satu ballroom gede gitu kan. Saya gak pernah lihat tuh orang miskin gitu kan ya. Atau kita bukan konglomerat lah, diundang ke ballroom gede. Saya gak pernah lihat tuh orang yang biasa-biasa aja ekonominya, begitu dia masuk dia menarik perhatian gitu. Ngacak-ngacak pesta gitu. Halo gitu. Diundang juga udah bagus. Mungkin akan di pojok-pojok, dia observe, dia lihat, dia mengalir bersama suasananya. Dia membiarkan pemilik pestanya itu berada di tengah-tengah ballroom, berdaulat, mengatur segala sesuatunya. Hari ini tuh ada Tuhan di ballroom kehidupan kita. Orang yang hari ini berbahagia dan empunya kerajaan sorga masuk ke dalam ballroomnya, itu yang bisa miskin di hadapan Allah. 1 Tawarik tadi itu udah bilang segala sesuatu Tuhan yang punya, kita tinggal kelola. Orang yang hari ini tahu bahwa level investasi kita tuh 0, itu pasti level of complaint-nya rendah saudara. Gak ada tuh masuk ke ballroom habis itu tuh narik-narik gitu kan ya, yang punya pesta gitu. Masih lama ngomongnya, udah bosan kali aku loh woy. Itu stol kambing kenapa belum buka, udah lapar loh. Gak ada saudara, saudara ikut mengalir aja, dia mau ngomong panjang kek. Masuk ke dalam ballroom itu aja, saudara sama saya itu udah kasih karunia. Dan itu mengucap syukur. Hari ini kalau saudara ya misalnya nih mau buka satu bisnis gitu. Udah saudara yang punya tempat, saudara yang punya modal, saudara punya resepnya warisan leluhur. Yang ini yang diajak untuk kerjasama dengan bisnis saudara. Gak ada investasi apa-apa tapi ngomel mulu. Keganggu gak saudara? Tuhan mah gak keganggu ya, Tuhan terima kita. Tapi sekarang saya mau tanya, kenapa doa menjadi gak produktif? Kenapa doa menjadi gak efektif, efisien, terstruktur, sistematis? Karena mungkin saya sama saudara itu gak jalanin panggilan yang kedua. Alkitab itu gak mencatat Allah mengasihi semuanya. Tapi Alkitab jelas bilang Allah mengasihani orang yang rendah hati. Berarti apa? Hari ini untuk bisa dikasihani Allah, saudara gak boleh ganti koordinat. Koordinatnya itu jelas orang yang rendah hati.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan ganti koordinatnya. Saudara akan tetap dikasihani oleh Tuhan. Jangan kayak saya dulu. Yaitu tuh tadi. Senin, Rabu, Jumat rendah hati. Selasa, Kamis, Sabtu tinggi hati. Minggu bisa disesuaikan. Jangan saudara. Ini tadi nih saya nginep di hotel. Saya gak tahu loh mau ke gereja ini. Ibaratnya pun tadi saya gak dijemput sama tim gereja. Sama Bapak Gembala, luar biasa gak tuh. Kita jalan tuh kalau sama Bapak Gembala beda urapan. Saudara kalau jalan sama gembala ya, jangan cuma sesama domba. Gak bakal tersesat. Kita jadi domba premium. Gitu kan? Saudara, kalau saya pun gak dijemput ya sama tim gereja tadi. Saya nyampe ke gereja ini. Karena saya masukin koordinat, saya gak ganti koordinatnya. Saya tetap bisa sampai. Meskipun saya mungkin nyasar-nyasar. Hari ini saudara gak ganti koordinat. Tuhan akan tetap mengarahkan pandangannya kepada saudara selama koordinatnya adalah rendah hati. Saudara. Allah mengasihani orang yang rendah hati dan itu ada di Alkitab. Yang ketiga saudara, ada panggilannya ketika berdoa, ketika komunikasi ada satu teknik lagi, saudara mesti jujur. Orang Farisi itu ketika dia tadi berdoa, orang Farisi itu dia pakai topeng saudara. Dia pergi ke kiri, dia pergi ke kanan. Alkitab tuh bilang doa itu jangan berbelok-belok, udahlah gak usah ke kiri ke kanan. Hari ini kita mau presentasi aja minta sama bos di kantor. Oh kita ke sini, ke kiri, ke kanan. Nanti kan bosnya bilang ini, bisa gak? To the point. Doa itu bukan soal pendek saudara ya. Bukan soal berarti gak boleh panjang ya. Sehingga doa kita makasih Tuhan amin. Enggak gitu saudara. Tapi doa itu gak boleh berbelok-belok. Tuhan itu gak terkesan dengan kata-kata yang dipoles. No. Tapi Tuhan itu selalu impress sama hati yang benar-benar jujur aja. Saya ini dulu drugs addict saudara. Saya tadi cerita sama Pak Gembala. Jadi dulu tuh saya tekanan saya itu untuk anak-anak muda ini kesaksian ya bukan inspirasi oke. Ini kesaksian. Kalian gak usah coba-coba. Dulu tekanan saya tuh ya paling keras itu ketika udah mulai weekend kayak begini. Kenapa? Karena saya perlu uang banyak. Nah itu saya mulai curi-curi barang tuh waktu itu. Di rumah saya itu yang paling sering hilang tuh rice cooker saudara. Karena itu paling gampang. Angkat, gampang ngejualnya. Kasihan mama saya tuh dulu. Komputer kalau di rumah saya jangan dipercaya ya. Begitu bodinya diangkat, mesinnya gak ada. Body doang. Saudara. Jadi barang-barang saya hilang gitu. Tiba-tiba saya kan jadi artis ya. Uang gampang, terus kerja. Saya mulai beli banyak-banyak barang. Tiba-tiba ada satu masa di mana barang-barang saya hilang coba. Hilang. Saya gak mungkin dong tanya mama saya, mama make juga gitu. Kok sekarang barang saya hilang? Enggak, ternyata ada 2 jangki di rumah. Adik saya juga make. Dia mulai curi-curi barang saya. Saya berdoa loh. Tuhan gitu. Kayak orang bener gak tuh? Tuhan tolong. Pulihkan adikku. Lawat dia Tuhan. Saya copy lagi lagu gereja. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Aku bilang kayak gitu. Tapi itu Tuhan tahu. Saya gak berdoa buat pemulihan adik saya. Saya berdoa biar Tuhan jagain barang-barang saya. Biar gak hilang. Itu yang dibilang di sini jujur aja. Jujur ketika berdoa. Saudara mau apa? Saudara hari ini. Itu gak perlu ke kiri, ke kanan. Muter sini, muter itu. Tapi saudara tata. Karena Tuhan tahu, saudara mau ke kiri mau ke kanan, Tuhan tahu. Gak perlu bela diri di hadapan Tuhan. Apa yang hari ini kita tutup, Tuhan pasti singkap. Apa yang kita singkap sama Tuhan pasti dibela. Coba lihat, kan saya singkap semuanya tuh, saya dulu. Waduh kalau gak 100 butir ekstasi saya gak sejahtera. Tuh lihat, saudara malah ngelihat itu sebagai pembelaan Tuhan. Dahsyat ya Tuhan, iya enggak? Apa yang kita singkap itu Tuhan pakai nanti. Buat apa? Buat pembelaannya atas hidup kita saudara. Itu yang ketiga. Bertautan juga ini yang keempat saudara. Yang keempat tuh ada peringatan, ada ingatan. Ini bertautan juga dengan soal rendah hati tadi. Ketika saudara sama saya dipanggil jadi pendoa. Punya teknik komunikasi sama Tuhan. Itu ada peringatan untuk apa? Mohon belas kasih. Belas kasihannya Tuhan. Pemungut cukai itu kan bilang, ya Allah kasihanin aku orang berdosa. Sekali lagi Alkitab itu bilang Allah mengasihani orang yang rendah hati.
minta dikasihanin Tuhan. Gimana sih cara kerjanya Tuhan? Kok Tuhan mengasihani itu berarti Tuhan tuh jatuh hati gitu. Jadi kalau kita punya banyak anak ya, dulu saya selalu bilang bapak saya anaknya 5, orang Batak ya, anak 5, 3 perempuan, 2 laki-laki. Wah saya ngerasa papa saya dulu pilih kasih. Saya anak nomor 2, biasa deh sindrom anak 2, kepahitan ya kan gitu. Terus saya selalu bilang papa saya pilih kasih. Adik saya ya, saya dulu adik saya tuh yang keempat. Tuh kayak disayang banget sama papa saya. Dia belum ngapa-ngapain papa saya tuh, wah pokoknya dia dibelain terus. Sementara kalau saya, widih, minta sepeda, wah saya bisa nunggunya 2 bulan. Adik saya, wah kalau sekarang Labubu ya, dulu kita Barbie. Kesian gak tuh udah lama banget. Adik saya belum minta Barbie sampai Ken-Kennya, saudara tahu ya Ken itu tunangannya Barbie. Itu dibeliin sama papa saya, ada rumah Barbie gitu. Adik saya belum minta apa-apa. Buat saya, bapak saya dulu pilih kasih. Tapi sekarang kalau saya ngelihat ya, di antara 5, bapak saya memang jatuh hati sama adik saya. Adik saya tuh kalau bapak saya pulang kantor gitu kan ya, dia selalu dia bawain kaos kaki, dia bukain sepatu papa saya, dia bawain tas papa saya gitu. Habis itu dia pijit-pijit, padahal pijitan dia gak enak, pijitan saya lebih enak gitu. Tapi dia setiap kali dia bikin kopi, kopinya dia keenceran saudara. Tahu kopi kodok laut kan, kopi sesendok air selaut. Tapi papa saya kayak seneng banget sama dia. Sementara kopi saya tuh enak banget. Tapi kalau lihat di sini ya, kenapa ya papa saya bisa kayak gitu? Papa saya nggak ngusir saya loh dari rumah, dia mengasihi semua anaknya. Tapi kenapa sama anak yang satu ini, dia seperti mengasihani, dia jatuh hati. Mungkin juga kita di sini ya kan ya, anak kita lebih dari 1. Kita nggak bisa pungkirin, pasti ada anak satu favorit di rumah. Yang bikin kita royal lah istilahnya. Coba diperiksa. Adik saya itu ya, ketika papa saya pulang dengan muka capek, dia serve papa saya. Like the best dad, ini papa terbaik di dunia. Sementara saya, begitu papa saya datang, gimana Tamara tadi sekolahnya? Ada yang jahat gak mau? Ada. Besok pak gak mau tahu, papa datang ke sekolah, itu libas semuanya. Kalau enggak, aku gak mau sekolah lagi, papa cari aja sekolah yang baru. Papa saya, apakah ngusir saya dari rumah? Enggak. Allah mengasihi semua ciptaannya. Tapi Alkitab jelas bilang, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah, kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan akan kirimkan pertolongan. Di Alkitab tuh kan dibilang ya, ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ya waktu kita lihat gitu ya, ada beberapa orang. Tapi kenapa orang Samaria itu yang akhirnya menolong, menjadi penolong pada saat itu. Di bawah itu tuh ada pertanyaan kalau nanti saudara baca Alkitab. Jadi Tuhan siapa sih orang yang baik hati? Tuhan gak jawab orang Samaria. Tuhan bilang yang berbelas kasih. Hari ini kalau mau itu ya, kita serahkan hidup kita ya sama Tuhan ya. Minta belas kasihannya Tuhan. Tuhan akan tempatkan belas kasih sama orang-orang dan mendekatkannya sama saya dan juga saudara untuk jadi penolong kita hari ini. Ya beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ketika berdoa, kasihanin aku Tuhan, kasihanin aku Tuhan. Yang tadi saya udah kesaksian ini sih. Hari ini saudara, semua yang kita punya ya, saudara gak ada usahanya loh. Pak Gembala tadi bilang tuh Panasonic Award saya. Kalau saudara hari ini datang ke rumah saya, mungkin artis-artis yang lain itu masih pajang Panasonic Award. Ini saya gak tahu, semuanya tahu gak ya Panasonic Award. Dulu ada award kan ya, pokoknya semua yang terfavorit di bidangnya, itu dia dapat penghargaan itu saudara. Dulu saya tuh dengan sangat sombong ya, merasa hebat lah ya. Nih, saya difavoritin satu Indonesia coba, gitu. Tapi hari ini kalau saudara datang ke rumah saya gak pajang loh. Karena buat saya itu justru membuat saya tuh gini, kok saya malu. Karena sebenarnya gak ada kuat gagah saya pada waktu itu. Semua itu murni Tuhan tempatin aja belas kasih sama orang-orang. Untuk apa? Untuk mengantar saya. Satupun kalau saya tanya orang-orang terdekat saya yang harusnya favoritin saya. Itu gak ada yang SMS loh. Papa saya gak SMS, mama saya gak SMS, adik, kakak semua gak ada yang SMS. Berarti Tuhan tuh cuma tempatin belas kasih saja sama orang. Bayar lagi 3.000. Saudara pikir coba, ini ada gak yang SMS buat saya? Ini saya ganti deh pak, abis ini. Mungkin waktu itu ada udah ngirim 10, 20. Dia juga gak ngerti kenapa ya gue mesti terus SMS perempuan yang satu ini.
Tapi hari itu jadi kesaksian saya, Tamara, nggak ada yang kau usahakan. Semuanya itu aku aja yang kasih tahu sama orang-orang, SMS ya, SMS ya, SMS ya. Sehingga hari ini mau pajang itu aja saya malu, saudara. Nggak ada satupun yang saya pajang lagi di rumah. Karena setiap kali saya lewat dulu, saya mikir kayak wordnya kayak nye gitu. Gak ada, saudara. Semua tuh yang tadi ditawarik itu bilang, kecil, besar, apapun itu yang hari ini nempel sama kita. Kelola, saudara, itu kepercayaan, itu anugerah. Tuhan masih bisa kasih kesempatan buat kita. Saudara, hari ini pikir saya berkhotbah di sini karena viral. Enggak, Tuhan bisa pakai siapa yang lebih viral lagi untuk khotbah di depan saudara di Alpha Omega Church ini. Tapi ini keren banget, Tuhan pakai dan pilih saya. Ah, itu soal pengelolaan, itu soal kerendahan hati, saudara. Tuhan bisa pakai siapa aja, tapi Tuhan mau saya, Tuhan mau saudara. Itu panggilan kita untuk berdoa. Nah yang terakhir, saudara, panggilannya apa? Panggilannya harus transformasi. Tadi di Lukas 18 itu dibilang, yang rendah jadi tinggi, yang tinggi pasti direndahkan. Hanya satu yang dibenarkan. Nah dibenarkan tuh gimana sih? Dibenerin kan kalau bahasa sehari-harinya. Kayak kita kalau, saya lagi kuliah kan ya, tadi Pak Gom ngomong, saya lagi kuliah. Kalau jawaban saya salah, saya nggak ngerti jawabannya. Mau saya benerin kayak gimana, saya nggak ngerti jawabannya. Saya cuma minta tolong aja, dosen pasti bisa benerin. Yang lebih kuasa dari saya, cuma itu yang bisa benerin. Ketika saudara sama saya itu lagi berdoa, Tuhan bilang hanya satu yang dibenarkan oleh Allah. Berarti apa? Tuhan yang kasih pembenarannya. Di Mazmur 23 itu ya, ketika Daud itu dia membawa perkaranya. Di situ kan dibilang Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, air yang tenang. Terus tuh dia bilang dibenarkan oleh namanya. Jadi waktu kita baca di sini hanya satu yang dibenarkan. Gak bisa enggak, saudara sama saya hari ini pulang transformasi itu hanya kalau dibenarkan oleh namanya. Ketika kita berdoa, saudara, dibenarkan oleh nama, itu artinya reputasi. Jadi Tuhan kasih reputasi ilahi buat saya dan juga saudara ketika berdoa. Nah saya mau tanya sekarang ya, reputasi saudara. Reputasi suami adanya di mana? Istri bukan? Gak ada tuh suami yang istrinya ugal-ugalan misalnya gitu ya, kayak saya dulu. Terus suaminya dikenal sampai ke penjuru-penjuru pelosok negeri gitu, gak ada. Jadi bayangin kerendah hatian Allah kita memberikan reputasinya buat saya dan juga saudara ketika kita berdoa. Jangan tinggalkan teknik komunikasi kita tanpa ingat bahwa Tuhan membenarkan hanya dengan memberikan reputasinya. Namanya dia membenarkan kita. Dan itu perlu kerendahan hati. Allah kita rendah hati. Jadi gak akan matching kalau kita berdoa dengan tinggi hati. Karena gak bisa masuk. Hari ini saya mau kita, termasuk juga saya, periksa bagaimana teknik kita berdoa. Mungkin hari ini kalau kita ngerasa bahwa doa kita gak dijawab sama Tuhan. Mungkin kita perlu mengerti, mungkin kita kurang kosong datang sama Tuhan. Mungkin kita kurang menyerahkan secara total apa yang Tuhan inginkan ketika kita berkomunikasi sama Tuhan. Jadi saya mau tutup ini dengan ingetin lagi soal 5 panggilan yang tadi saudara. Ketika saudara berdoa, kita ada di satu bait Allah, di rumah kita. Tapi Tuhan bisa menerobos melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa. Yang pertama tadi kita harus fokus sama yang benar ya saudara ya. Fokus saja sama inti dari doanya. Fokus aja sama si kebenaran itu sendiri. Fokus saja sama Tuhan Yesus. Tuhan itu mendengar dan menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita dengarkan. Habis itu yang kedua, panggilan untuk kita rendah hati. Allah kita rendah hati. Ketika komunikasi, periksa saudara. Periksa sikap hati kita. Allah yang rendah hati, ketika kita komunikasi kita pun perlu kerendahan hati. Yang ketiga, saudara harus jujur. Jangan berbelit-belit, jangan berkelok-kelok. Jujur aja sama apa yang hari ini memang benar-benar jadi kerinduannya kita. Kalau kita hari ini jujur di hadapan Allah, gak pakai topeng lagi ya. Kita singkap semuanya, Tuhan pasti tutup, Tuhan bela. Yang keempat itu tadi, panggilan untuk berbelas kasih. Allah kita itu sangat berbelas kasih. Nah, cara kerja belas kasihnya Tuhan tuh kayak gitu, kasihanin aku Tuhan. Mengerti dulu bahwa Tuhan itu memiliki segala sesuatunya. Jadi Tuhan lebih dari sanggup untuk bantu saya dan juga saudara hari ini. Selama saya sama saudara gak ganti koordinat, tetap jadi orang yang rendah hati, Allah berbelas kasih. Nah yang terakhir saudara,
Itu adalah panggilan untuk transformasi. Panggilan untuk transformasi. Ada reputasi ilahi. Saudara gak mungkin hari ini rendah jadi tinggi tanpa reputasi, tanpa dibenarkan oleh namanya Tuhan. Reputasi ilahi ketika berdoa. Dan reputasi Allah kita yang rendah hati gak bisa matching. Kalau kita punya reputasi sendiri, koordinatnya gak sama atau ganti-ganti. Ya, saudara, saya mau tutup dengan ayat yang tadi, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Sekali lagi panggilan untuk berdoa bukan untuk jadi religius kayak orang Farisi, dan juga bukan kayak keren gitu sekedar mengucapkan ini dan itu seperti pemungut cukai. Tapi doa itu adalah datang kepada Tuhan dalam keadaan kosong, dalam keadaan jujur dengan kebutuhan kita, bahwa Tuhan akan menemui kita dengan belas kasihan dan mengangkat kita pulang dalam keadaan ditinggikan. Doa bukan reaksi terakhir ketika saudara saya dalam kesulitan. Doa adalah komunikasi respons awal ketika kita masuk ke dalam satu keadaan. Ya, kita nyanyiin lagu itu ya. Saudara harus percaya itu ya. Saya senang ketika berdoa. Saya senang sama lagu ini. Lagu dari gereja ini. Ketika berdoa susah sih untuk 5 panggilan itu. Kalau saya gak sadar Allah seperti apa yang berjalan sama saya setiap hari. Lagu ini sebenarnya adalah lagu pengingat saya ketika saya berdoa. Lagu ini ketika saya mau khotbah ini nih, bahkan di rumah, lagu ini tuh selalu saya ingetin sama semua yang dengerin khotbahnya ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kenapa hari ini saya mesti takut? Kenapa hari ini saya gak bisa berdoa dengan jujur? Kenapa hari ini saya gak bisa fokus dengan yang benar aja? Bahwa memang Allah saya itu Allah yang benar, Allah yang belah laut, Allah yang teduhkan badai. Kenapa hari ini saya gak bisa rendah hati? Bahwa Allah itu bisa menjawab segala kebutuhan saya. Allah yang sama, Allah yang bekerja sama Musa, Allah yang gak ngajak Musa nyari jalan. Waktu datang ujian dan pencobaan, ada lautan di depan, ada tentara di belakang. Musa udah gak bisa mikir, Tuhan gak ngajak Musa nyari jalan. Tuhan bilang udah di situ aja. Tuhan gak bilang ke kanan Musa, itu ada lebih kering. Tuhan gak bilang ke kiri Musa, itu lebih pendek. Enggak. Tuhan buka jalan, Tuhan bikin jalan. Ini Allah yang sama, kenapa saya mesti khawatir? Kenapa saya gak minta belas kasih sama Tuhan yang sama? Tuhan yang akan belah lautan persoalan saya. Tuhan yang pasti jalan di depan. Tuhan yang menghardik badai. Kenapa saya gak bisa transformasi? Kenapa saya gak ingat ada reputasi ilahi? Ketika saya nyanyiin lagu ini saudara, ada tangan Tuhan yang kerja. Ketika dulu saya gak baik, Tuhan tetap cengkram saya. Saya hari ini ada. Jadi kalau hari ini saya baik, kenapa saya mesti khawatir? Tuhan udah di depan berperang buat saya. Kenapa saya hari ini gak bisa jadi orang yang bisa fokus dengan apa yang saya doakan? Saya berdoa hari ini kita periksa doa kita masing-masing. Kita periksa teknik komunikasi sama Tuhan. Dia Allah yang sama dahulu, sekarang dan selamanya. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Pegang hidup
jalan bagiku. Kau Pembuat mujizat sejati. boleh angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau Pembuat mujizat sekali lagi nyanyikan dari hatimu, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. turunkan tangan saudara. Tuhan yakinkan kami, ketika kami berdoa Tuhan mendengar. Ketika kami berdoa Tuhan mengerjakan sesuatu. Tuhan jadikan kami orang-orang yang terus bisa in tune dengan Tuhan, karena Tuhan selalu mau connect dengan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ingatkan kami semua, kami punya Tuhan yang selalu mau menggandeng tangan kami. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, kami lihat perkara-perkara besarnya Tuhan. Engkau belum selesai berperkara dalam kehidupan kami. Selama kami masih bernafas, mujizat-Mu masih akan terjadi lagi dan 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 lagi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang udah ditaburkan dalam kehidupan kami. Saya ingin mengajak saudara mengulurkan tangan saudara ke depan. Bersama-sama kita berkati hamba Tuhan yang udah membagikan pesan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pertajam visi yang Kau mau kerjakan dalam kehidupannya. Perkaya kasih-Mu di dalam kehidupannya. Buat itu penuh di dalam hatinya. Meluap-luap, meluber-luber. Sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupannya. Urapan-Mu mengalir, pribadinya, keluarganya, pelayanannya, bisnisnya. Terus lawatan-Mu bersama dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir. Buat kami melihat Tuhan belum berhenti dalam kehidupan kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan. Setiap kami, keuangan kami, celikkan kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya. Kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami belajar mengasihi Tuhan kembali, mengasihi sesama, apapun yang dibuat oleh tangan anak-Mu. Kau buat berhasil, Kau buat berjaya. Engkau buat berbuah lebat secara luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata Amin. Sampai jumpa hari Kamis. God bless you everyone.